Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Agustin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3D. Di sini saya akan menganalisis profesi kekPIan dengan menggunakan konsep psikologi komunikasi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu psikologi komunikasi. Kata yang berbeda maknanya, namun saling berkaitan, yaitu psikologi dan komunikasi. Psikologi sendiri menurut Miller adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol mental dan peristiwa yang berkaitan dengan perangai. Sedangkan komunikasi menurut Polman, Janis, dan Kelly berarti sebuah proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Dari penjelasan barusan, kita dapat menemukan definisi harfiah dari psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Selanjutnya, profesi yang akan saya analisis ialah dai. Dai adalah sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Seorang dai terlibat dalam dakwah atau aktivitas penyiaran, menyeru dan mengajak orang lain untuk beriman, berdoa, atau untuk berkehidupan Islam. Oleh karena itu, seorang dai disebut pula dengan pendakwah. KBBI mengartikan dakwah sebagai penyiaran, propaganda, atau penyiaran agama di kalangan masyarakat dalam pengembangannya atau seruan untuk pemeluk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menganalisis profesi dai tersebut dengan menggunakan psikologi komunikator. Dai ialah sebagai pelaku komunikator ketika komunikator berkomunikasi yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, melainkan keadaan dia sendiri. Ia tidak dapat menyuruh pendengar, hanya memerhatikan apa yang ia katakan. Pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan. Jika seorang datang untuk mengisi kajian dengan penampilan yang tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang dai, atau untuk menyeru, mengajak mad'u berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa, dan dia sangat serius dalam menyampaikannya, kemungkinan besar mad'u atau komunikator tidak akan mempercayai apa yang dia sampaikan. Aristoteles menyebutkan karakter komunikator sebagai etos. Etos terdiri atas pikiran, akhlak baik, dan maksud yang baik. Etos atau faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas komunikator terdiri atas yang pertama kredibilitas, yang kedua atraksi, dan yang ketiga kekuasaan. Baik, langsung saja yang pertama itu adalah kredibilitas. Kredibilitas merupakan hal yang perlu dimiliki oleh seorang dai agar tercapai efektivitas dakwah tersebut. Karena kredibilitas akan menempatkan dai pada posisi sosial yang lebih tinggi, sehingga dia harus mampu menempatkan posisinya agar pesan yang disampaikan tidak menyinggung serta tidak diabaikan. Tetapi kredibilitas seorang dai akan ditentukan oleh bagaimana cara penerimaan komunikan, topik yang dibahas, dan situasi. Contohnya, ketika kita seorang mahasiswa mencoba berdakwah di hadapan teman-teman sekelas kita yang dasarnya sudah kenal dekat dan setiap hari bertemu, kemungkinan kita akan memiliki kredibilitas di hadapan mereka. Tetapi akan tidak berarti apa-apa jika di hadapan dai besar ataupun guru besar. Pada dasarnya, kredibilitas akan terbangun oleh bagaimana persepsi
komunikan terhadap sifat-sifat komunikator. Dai juga harus mempunyai daya tarik seperti pandai dalam menyampaikan, lembut dalam berbicara, rapi dan berwibawa dalam penampilan, serta sangat menguasai materi dakwahnya, sehingga komunikan atau mad'u akan tertarik dan kagum. Nah, ini yang akan menjadi dan berpengaruh terhadap kredibilitas dari dai tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah atraksi. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal itu ialah daya tarik. Kesamaan dan kemampuan sudah jelas pastinya kalau kita menemukan seseorang dengan paras yang cantik atau yang ganteng, lalu mempunyai kesamaan dengan kita dan mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, maka kita akan merasa kagum dengan orang tersebut. Komunikator yang dipersepsi memiliki kesamaan dengan komunikan cenderung berkomunikasi akan lebih efektif. Peneliti juga sudah membuktikan bahwa orang cantik lebih besar kemungkinannya untuk menjadi komunikator yang efektif. Jelas itu akan menjadikan kredibilitas komunikator atau dai. Banyak dai atau daiyah yang berkecimpung di sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya, yaitu seperti Agam, Patul Samudra, dan masih banyak lagi tentunya. Mempunyai paras yang ganteng dan mempunyai pesan dakwah yang berbobot. Bukan hanya sekedar mengandalkan tampan yang rupawan, tetapi pesan dakwah juga tersampaikan kepada komunikan atau mad'u tersebut. Kita akan lebih tertarik kepada orang yang good looking, good attitude, dan good akhlak. Makanya tidak heran jika TikTokers pendakwah yang sebutkan tadi mempunyai followers dan penggemar yang banyak dari berbagai kalangan, yang membuat kredibilitasnya tinggi. Selanjutnya yang terakhir ialah kekuasaan. Saya akan mengambil 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan koersif, kekuasaan keahlian, dan yang ketiga kekuasaan informasional. Yang pertama, kekuasaan koersif. Komunikator atau dai harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi komunikan melalui ancaman, tetapi ancaman itu bersifat kasih sayang. Misalnya, seorang dai memberitahu kepada mad'unya, ayo sedekah, kalau gak sedekah rezekinya seret loh. Karena ada hadis nabinya juga. Nah, itu sebuah ancaman atau pemberitahuan tetapi bertujuan karena kasih sayang. Selanjutnya kekuasaan keahlian dan kekuasaan informasional. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki dai atau komunikator. Mempunyai keahlian dalam menyampaikan pesan dakwah dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang komunikator atau seorang dai tersebut. Sehingga pesan dakwah yang disampaikan kepada mad'u menjadi efektif. Dai juga harus bisa menyampaikan materi atau pesan dakwah sesuai apa yang dibutuhkan oleh komunikan atau mad'unya. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.